Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu D.R.A. Kartinah, MSI. Saya Walinah, nomor induk mahasiswa 1921001. Saya ingin mempresentasikan tentang materi PT Aerofood Indonesia. Profil pesimis. Dengan pengalaman selama 40 tahun sebagai penyedia airline catering bertaraf internasional, Aerofood ACS sebagai bagian dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah berhasil dan selalu menjaga reputasi perusahaan untuk menghadirkan layanan kelas premium untuk produk makanan dan minuman terbaik di kelasnya. Kesuksesan perusahaan dapat dirunut sejak berdirinya di tahun 1974, di mana saat itu perusahaan memulai operasinya di bawah nama PT Aero Garuda Dairy Farm bekerjasama dengan Dairy Farm, sebuah perusahaan catering yang berbasis di Hong Kong. Di tahun 2009, layanan manajemen laundry dan in-flight logistik memulai operasinya di bawah divisi yang diberi nama Garuda Shop. Bersamaan dengan terus majunya bisnis perusahaan, di tahun 2010, Aerowisata Group sebagai perusahaan induk meluncurkan logo perusahaan baru. Logo baru dimaksud untuk semakin memperkuat image perusahaan berikut anak-anak perusahaannya. Masih di tahun 2010, Aerofood ACS membuka kantornya di Denpasar, Surabaya, Medan, Balikpapan, Bandung, Yogyakarta, dan Lombok. Di tahun 2014, cabang Pekanbaru direncanakan juga akan mulai beroperasi. Saat ini, Aerofood ACS memiliki lebih dari 5.500 staf profesional yang dikenal sebagai pimpinan dalam bisnis saat ini, dengan produk layanan premium in-flight logistik yang disajikan ke 40 perusahaan penerbangan komersial, internasional, dan domestik. Aerofood ACS juga menyediakan layanan catering untuk lebih dari 20 perusahaan Blue Ribbon di seluruh negeri. Visi: menjadi perusahaan layanan makanan kelas dunia. Misi: 1. Menyediakan makanan dan solusi pelayanan demi kepuasan pelanggan. 2. Meningkatkan kapasitas organisasi dengan mempercepat pengembangan sumber daya manusia dan berinovasi dalam proses dan teknologi. 3. Memaksimalkan nilai-nilai perusahaan untuk pemegang saham dengan meraih pengakuan dunia. PT Aerofood Indonesia merupakan sebuah industri yang bergerak di bidang jasa pelayanan makanan. PT Aerofood Indonesia atau dikenal dengan Aerofood ACS merupakan anak perusahaan dari PT Aerowisata Park yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group. Bisnis yang dijalankan oleh ACS adalah bisnis jasa yang memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan penerbangan, di antaranya seperti pemenuhan kebutuhan makanan dan kabin equipment. Aktivitas yang dilakukan selama periode kerja praktik yaitu melakukan pengamatan dan analisa aktivitas pada bagian ESUVA untuk mengidentifikasikan permasalahan yang terdapat pada bagian tersebut. ESUVA merupakan bagian yang bertugas untuk melakukan persiapan tray equipment dan juga mempersiapkan kebutuhan lain untuk kabin pesawat. Aktivitas pada departemen ini disebut tray setup. Untuk proses tray setup, tim ESUVA akan melakukan persiapan equipment mulai dari kebutuhan cutlery, plate, cup, dan kebutuhan equipment lainnya sesuai dengan standar dari masing-masing airline. ESUVA bertanggung jawab melakukan persiapan tray mulai dari setting equipment bersama dengan handling ke kabin pesawat selama aktivitas kerja praktik berlangsung dan setelah dilakukan
pengamatan pada proses bisnis aktivitas tri-setup. Masih terdapat kendala-kendala yang sering muncul. Kendala atau hambatan yang telah diamati antara lain adanya aktivitas menunggu ketersediaan equipment untuk proses tri-setup, adanya aktivitas menunggu setelah proses set equipment, juga adanya double activity yang dilakukan selama proses tri-setup. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai pemborosan aktivitas. PT Aerofood Indonesia selalu mengutamakan mutu dan kualitas produknya, baik untuk ekonomi kelas, business class maupun first class. Walaupun jenis kelas penerbangan pasti memiliki pengaruh, namun menjaga kualitas yang baik selalu diutamakan oleh perusahaan. Berbekal moto Customer Come First, PT Aerofood Indonesia selalu memegang teguh bahwa melakukan tindakan meminimalisir atau pencegahan hal-hal yang merugikan customer, agar customer selalu loyal terhadap PT Aerofood Indonesia. Selain itu, disusun juga SOP atau standar operasional production untuk melakukan complaint handling, sehingga CRO dan staf yang bertanggung jawab dapat melakukan pencegahan maupun penanganan komplain dengan tepat dan cepat. Terdapat standar perusahaan dalam melakukan proses produksi makanan yang diberi nama HACCP atau Hazard Analytical Critical Control Point, dan memiliki 5 tahap yang biasa disebut CCP atau Critical Control Point. Adapun business proses yang dilakukan PT Aerofood Indonesia, unit dan pasar selalu dengan CCP adalah 1. Receiving code, 2. Storing, 3. Cooking, 4. Blast killing, 5. Portioning. Analisis situasi. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan kekuatan dan peluangnya dimiliki perusahaan dan meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada di perusahaan. Analisis SWOT merupakan kegiatan menganalisis atau situasi perusahaan yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Permasalahan yang dihindari perusahaan: 1. Kurangnya customer relation officer atau CRO. 2. Minimnya chef masakan khusus. 3. Terbatasnya pasokan raw material di Pulau Bali. Grand Strategi. 1. Perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki dan dengan adanya MEL. Terbukanya pintu gerbang pasar bebas dapat diberikan suatu peluang yang cukup besar bagi PT Aerofood Indonesia untuk memperluas pangsa pasar dan menambah jajaran customer yang memerlukan jasa catering pesawat. 2. Memanfaatkan dan menarik perhatian charter flight dengan adanya sertifikasi yang dimiliki dan operasional perform yang mumpuni. Pesanan oleh charter flight memang tidak datang setiap hari, bahkan setiap bulan, maupun profit yang dihasilkan dapat mencapai angka yang cukup besar dan sebaiknya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian, menarik perhatian charter flight akan menggunakan jasa PT Aerofood Indonesia dengan operasional perform yang baik dan sesuai dengan standar internasional agar dapat menarik maskapai penerbangan asing. 3. Meningkatkan target penjualan outside catering dengan memanfaatkan brand image dan anak perusahaan Kia Group. Sebagai bagian dari Kia Group, tidak dapat dipungkiri bahwa brand image yang tampak sangatlah kuat. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik untuk meningkatkan pasar dengan memperluas pangsanya ke arah perusahaan multinasional. Restoran, bar, mining and coal company, rumah sakit, dan lain-lain. 4. Menarik maskapai penerbangan dengan rute baru di Bandara Ngurah Rai. Perkembangan tren traveling. Menarik
4. Menarik maskapai penerbangan dengan rute baik ke Bandara Ngurah Rai, penerbangan traveling, penggunaan jasa pesawat terbang, tidak menutup kemungkinan dengan dibukanya rute-rute baru di Pulau Bali. Hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi PT Aerofood Indonesia untuk menarik calon customer asing agar menggunakan jasanya. Business Unit Strategi membuat perjanjian dengan jelas untuk proses payment agar tidak terlalu tergantung dengan kurs mata uang yang tidak stabil dengan adanya regulasi pemerintah Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Bab 2 Pasal 2 yang menyatakan tentang kewajiban penggunaan rupiah, dan Bab 4 Pasal 11 menyatakan bahwa percantuman harga barang dan atau jasa menggunakan mata uang rupiah, walaupun mata uang rupiah tidak cukup stabil apabila dibandingkan dengan mata uang dolar Amerika, akan lebih baik bila menggunakan perjanjian kurs mata uang yang telah disepakati agar tidak terlalu tergantung terhadap fluktuasi kurs mata uang. Mempermudah customer dengan adanya aturan baru penggunaan rupiah dengan memberikan data secara lengkap dan detail sesuai dengan kebutuhan. Selalu melakukan double check pesawat. Selalu melakukan double cek pesawat dapat mencapai kesalahan pada saat melakukan payment, dan juga setiap komunikasi wajib melalui email atau yang tertulis sehingga dapat mengurangi ketidaksesuaian dan juga dapat menjadi bukti di masa depannya. Fungsional strategi. 1. Fasilitator dengan catering lain agar dapat dijadikan bahan untuk improvement, melakukan studi banding dengan catering kompetitor atau catering luar yang lebih bagus dapat menjadi strategi yang baik untuk kemajuan perusahaan. Hal tersebut akan menjadi motivasi dan inovasi dengan melakukan pembandingan dan berdampak positif bagi kemajuan perusahaan. Melakukan training dan development untuk karyawan sangatlah penting untuk terus menjaga skill dan dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan program training dan development dapat meningkatkan kemampuan mutu dan kualitas tenaga kerja PT Aerofood Indonesia sendiri, khususnya bangsa asing, agar dapat memberikan kelancaran dan kemudahan bagi customer serta penetapan pemahaman lintas budaya dengan negara-negara terkait. Mengajukan alternatif raw material kepada customer apabila bahan yang diinginkan sulit dicari di pasar. Keterbatasan bahan dapat menjadi ancaman bagi perusahaan catering, apalagi konsumsi bahan untuk catering pesawat dapat mencapai ton, sehingga dibutuhkan raw material yang banyak tersedia di pasar dan mudah untuk dicari, dan juga memberikan suggestion kepada customer terkait keterbatasan bahan, sekalipun untuk bahan yang sifatnya musiman. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.